Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang grafik fungsi, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun berdasarkan grafik yang kita punya. Misalnya ada dua buah grafik seperti berikut ini, yang kiri dan yang kanan. Kalau kita lihat grafik yang kiri, kita lihat bahwa kemiringan garis grafik fungsi ini mempunyai gradien positif, yaitu bila X bergerak dari kiri ke kanan, X makin besar, maka nilai Y juga akan makin besar. Katakanlah misalnya di situ ada X1 di sini, nilai Y adalah negatif atau Fx1 negatif. Untuk X2, di mana X2 tentu saja lebih besar daripada X1, nilai fungsi Fx2 positif. Jadi ini disebut fungsi naik atau increasing function. Kalau kita tulis secara formal matematis, kita bisa tuliskan bahwa jika X2 lebih besar daripada X1, maka Fx2 lebih besar daripada Fx1. Sedangkan pada grafik yang sebelah kanan, di sini kita lihat bahwa gradien kemiringan garis ini adalah negatif. Jadi saat X bergerak dari kiri ke kanan atau X makin besar, nilai Y atau Fx dia akan makin kecil. Katakanlah misalnya X di sini, X1 di situ, dan X2 di sini, di mana X2 lebih besar daripada X1. Di sini kalau kita lihat pada saat X1, nilai Fx1 atau Y X pada saat X1 nilainya positif, sedangkan pada saat X2 nilai Y adalah negatif. Ini disebut fungsi turun atau decreasing function, yang kalau kita tulis secara formal kita bisa tuliskan bahwa X2 lebih besar daripada X1, maka nilai fungsi X2 akan lebih kecil daripada nilai Fx1. Nah, ini ada contoh lainnya. Di sini kita lihat sebuah grafik fungsi. Yang ini kalau kita perhatikan, pada bagian tertentu dari grafik fungsi ini turun, yaitu dari minus 4 sampai minus 2, nilai X dari minus 4 sampai minus 2, dan dari 4 sampai 7. Sedangkan dari minus 2 sampai 1, grafik fungsi ini bergerak naik. Dan pada interval 1 sampai 4, kita lihat bahwa X ini grafik fungsi ini tidak naik atau tidak turun, konstan datar pada nilai Y sama dengan kira-kira 3,5. Jadi untuk menggambarkan ini, kita harus menulis interval ini dalam bentuk X atau in term of X values. Fungsi akan turun jika X lebih dari atau sama dengan minus 4 dan X kurang dari minus 2, yaitu yang kiri, bagian yang kiri, dan bagian yang kanan jika X lebih dari 4 dan kurang dari atau sama dengan 7. Jadi di sini tanda kurang dari atau sama dengan, atau di sini kurang dari, demikian juga ini tidaklah penting. Kita bisa saja tulis kurang dari
Di sini sebaliknya kurang dari atau sama dengan. Karena pada persoalan ini yang menjadi concern kita adalah tren. Jadi naik atau turun itu adalah relatif antara dua titik. Sedangkan pada titik itu sendiri, yaitu katakanlah minus 4 atau minus 2 pada contoh yang ini, secara bahasa memang kita tidak bisa mengatakan apakah itu naik, apakah itu turun jika yang menjadi perhatian kita adalah sebuah titik. Jadi sekali lagi, tidaklah penting apakah akan ditulis kurang dari atau kurang dari dan sama dengan seperti ini. Tapi baiklah, kita akan tetap seperti ini saja menuliskannya. Nah, ini kalau kita tuliskan dalam bentuk anotasi himpunan, yang penting kita konsisten. Jadi di sini kalau bentuknya kita tulis seperti ini, minus X kurang dari atau sama dengan minus 4 dan X kurang dari minus 2, kita harus menulis dengan konsisten. Jadi kita tulis di sini close bracket, yaitu buka kurung persegi minus 4, minus 2 tutup kurung lengkung atau open bracket union, dan buka kurung open bracket 4, 7 close bracket. Sedangkan untuk fungsi naik, yaitu antara minus 2 sampai 1, minus 2 sampai 1. Jadi fungsi akan naik jika X lebih dari minus 2 dan kurang dari 1. Jadi di sini saya tuliskan berbeda. Jadi tidak seperti yang di atas ini, karena memang tidak penting. Yang penting kalau kita tulis seperti ini, kalau kita kemudian menuliskan dalam bentuk notasi himpunan, kita harus konsisten. Kalau kita nulisnya begini, maka dua-duanya adalah open interval. Jadi dua contoh ini, yaitu tadi yang pertama merupakan garis lurus linear yang naik dan yang turun, dan yang ini di mana ada kombinasi, ada bagian fungsi yang turun dan yang naik di tempat yang lain. Di sini yang menjadi concern adalah tren atau kecenderungan. Jadi ini yang harus kita ekspresikan pada saat kita menjelaskan sebuah grafik fungsi, poin-poin apa saja. Nah, di sini adalah poinnya adalah tentang tren atau kecenderungan. Jadi fungsi itu bisa naik, dia juga bisa turun. Jadi nilai X simpulannya bergerak dari kiri ke kanan. Makin besar dari kiri ke kanan, makin besar. Fungsi naik jika nilai Y bergerak naik, dan fungsi turun jika Y bergerak turun. Nah, sekarang kita akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang maksimum dan minimum pada sebuah grafik. Jadi di sini titik-titik maksimum dan minimum itu juga merupakan sebuah poin yang penting yang perlu kita perhatikan bila kita menjumpai sebuah grafik, karena dari situ kita bisa mengekstrak atau mendapatkan kesimpulan-kesimpulan. Sebagai definisi, sebuah fungsi Y sama dengan fx dikatakan mempunyai titik maksimum absolut di titik X sama dengan C jika nilai Y di X sama dengan C pada grafik fungsi Y tersebut merupakan yang terbesar. Jadi maksudnya terbesar adalah terhadap seluruh fungsi ini. Misalnya pada contoh ilustrasi ini. Jadi nilai Y pada X sama dengan C, yaitu Fc, dia lebih besar atau sama dengan
fx untuk setiap nilai x pada domain fungsi fx. Jadi kalau kita lihat di sini, titik c, fc itu adalah titik paling tinggi atau maksimum. Ini adalah maksimum absolut karena tidak ada titik lain yang lebih tinggi daripada itu atau yang nilai y-nya paling besar. Titik fc atau nilai fc itu disebut sebagai nilai maksimum absolut dari fungsi fx. Sedangkan titik c, fc disebut sebagai titik maksimum absolut dari fungsi fx. Nah, selain titik maksimum dan nilai maksimum, tentu saja ada kebalikannya, yaitu titik dan nilai minimum dari sebuah grafik. By definition, menurut definisi, sebuah fungsi y sama dengan fx dikatakan mempunyai titik minimum absolut di titik x sama dengan c jika nilai y di x sama dengan c pada grafik fungsi y tersebut merupakan yang terkecil. Jadi contohnya di sini, ilustrasi di bawah ini memberikan bahwa titik c, fc di sini adalah merupakan titik koordinat fungsi yang paling kecil dibanding titik-titik lainnya di sepanjang garis fungsi ini. Nilai fc, yaitu ini, disebut sebagai nilai minimum absolut dari fungsi fx. Sedangkan titik koordinat c, fc ini disebut sebagai titik minimum absolut dari fungsi fx. Nilai maksimum dan minimum absolut tersebut juga sering disebut sebagai nilai maksimum dan minimum global. Jadi global titik maksimum dan minimum itu merupakan nilai maksimum dan minimum global untuk seluruh grafik ini atau untuk seluruh grafik fungsi. Selain titik maksimum dan minimum global atau maksimum dan minimum absolut, juga terdapat titik lokal maksimum dan minimum. Definisinya, sebuah fungsi y sama dengan fx dikatakan mempunyai titik maksimum lokal di titik x sama dengan c jika nilai y di x sama dengan c pada grafik fungsi y tersebut lebih besar daripada nilai y di sekitarnya atau di interval domain sekitar x sama dengan c. Jadi di sini titik c, fc ini adalah merupakan titik maksimum lokal. Jadi ini merupakan titik lokal, titik maksimum lokal di sekitaran interval C ini, yaitu dari kiri dan dari kanan. Sekitarnya itu maksudnya kiri dan kanan. Nilai fc disebut sebagai nilai maksimum lokal dari fungsi fx dan titik c, fc disebut sebagai titik maksimum lokal dari fungsi fx. Jadi selain titik dan nilai maksimum lokal, grafik fungsi kadang juga punya titik dan nilai minimum lokal. Sebagai definisi, sebuah fungsi y sama dengan fx dikatakan mempunyai titik minimum lokal di titik x sama dengan c jika nilai y di x sama dengan c pada grafik fungsi y tersebut lebih kecil daripada nilai y di sekitarnya atau di interval domain sekitar x sama dengan c. Contohnya seperti ilustrasi di bawah ini. Kita melihat bahwa titik koordinat c, fc bukanlah merupakan titik yang paling rendah, tetapi dia bukan paling rendah untuk keseluruhan grafik fungsi ini pada grafik fungsi ini, tetapi dia paling rendah di sekitaran c. Di sekitaran dia, jadi dilihat
dari sisi kiri dan dari sisi kanan. Titik C, C, Fc disebut sebagai titik minimum lokal dari fungsi fx. Nah, nilai maksimum dan minimum lokal tersebut juga sering disebut sebagai nilai maksimum dan minimum relatif. Jadi relatif terhadap titik atau domain di sekitar C. Ini ada dua contoh grafik. Pada grafik yang kiri ini, kita bisa tahu dari apa yang tadi sudah dijelaskan, di sini ada dua titik maksimum dan minimum. Yang ini adalah maksimum lokal dan ini adalah minimum lokal. Sedangkan di sini ini merupakan titik minimum global. Di sini disebut merupakan titik global maksimum atau maksimum global. Namun, sebagian yang lain berpendapat bahwa titik seperti ini di sini ini pada ujung atau pada endpoint itu tidak bisa dikategorikan sebagai titik maksimum dan minimum karena ini melanggar definisi bahwa titik itu harus relatif. Maksimum relatif terhadap domain di sekitar, misalnya tadi seperti di titik C, tapi pada titik ini hanya sekitaran tetapi dari sebelah kanan, dari sebelah kiri nilai fungsi tidak terdefinisi. Jadi sebagian yang lain berpendapat bahwa endpoint, titik-titik ujung dari grafik fungsi ini tidak bisa diperhitungkan sebagai titik maksimum dan minimum. Contohnya di sini. Titik ini dan titik ini tidak dapat dikelompokkan sebagai bagian dari titik maksimum atau minimum. Kalau lihat grafik kanan ini, maka menurut sebagian yang lain, di sini hanya ada 3 titik, yaitu 1, 2, dan 3. Di sini merupakan titik lokal maksimum, di sini merupakan titik lokal minimum, dan di sini merupakan titik lokal dan global maksimum. Jadi titik lokal maksimum minimum itu juga bisa merupakan sekaligus titik global maksimum atau minimum. Nah, ini ada sebuah contoh. Tandailah di mana titik maksimum dan minimum lokal. Kalau kita dilihat di sini, maka di sini ini pada koordinat katakan 2,7 sampai 3,3, 2,7,3,3, yaitu di sini ini merupakan sebuah titik maksimum lokal. Sementara ini koordinat 2,-2 ini merupakan titik koordinat minimum lokal. Sementara ini, kalau pertanyaan kedua, tandailah titik maksimum dan minimum absolut. Titik ini ditandai dengan lingkaran yang bolong. Jadi grafik fungsi ini dari kiri maupun kanan terus semakin menurun. Andai kata titik ini tidak digambarkan sebagai lingkaran yang bolong, maka titik ini merupakan titik minimum, tetapi titik ini sebetulnya tidak ada di dalam grafik fungsi ini. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa titik ini merupakan titik minimum, baik lokal maupun global. Berapa maksimum dan berapa nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi ini? Tadi sudah dijelaskan, titik maksimumnya itu adalah 2,7 dan 3,3, sedangkan minimum lokalnya adalah 2,-2. Nah, di sini
Sebagian berpendapat bahwa ini juga merupakan sebuah titik koordinat maksimum lokal, tetapi sebagian yang lain tidak berpendapat atau tidak menganggap titik ujung kiri di pada koordinat 0,-4 ini sebagai 0,4 ini, sorry, maaf, 0, 1, 2, 3. Nah, ini keliru nih, berarti tadi saya ulangi, ini koordinatnya adalah 2,7 dan 3,3, sementara ini koordinatnya adalah 2,2, yang di sini 0,4. Jadi titik ini 0,4 tidak bisa dikategorikan sebagai titik lokal maksimum atau maksimum lokal. Sedangkan pertanyaan nomor 4, berapa nilai maksimum dan minimum absolut dari fungsi ini? Kalau kita mencari titik maksimum minimum global atau absolut, kalau kita perhatikan titik ini ditandai atau diberi tanda panah, sehingga garis ini sebetulnya terus ke atas naik sesuai tanda panah ini. Jadi kita tidak dapat menentukan di mana titik maksimum absolut atau maksimum globalnya. Jadi pada grafik fungsi ini kita tidak mempunyai titik maksimum dan minimum absolut atau maksimum minimum global. Nah, ini ada tugasnya. Ini ada 1, 2, 3 dan berikutnya ini. Ini ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Nanti di mana link pengumpulan tugasnya akan saya berikan melalui Word seperti yang biasa kita lakukan. Silakan adik-adik kerjakan berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tadi sudah diberikan tentang titik maksimum dan titik minimum. Baiklah, sekarang kita memasuki materi berikutnya, yaitu tentang fungsi genap dan fungsi ganjil atau even function and odd function. Fungsi genap dan fungsi ganjil itu biasanya digunakan untuk menjelaskan kesimetrian suatu grafik. Jadi definisinya, sebuah grafik dikatakan simetri terhadap sumbu X jika sumbu X merupakan sumbu pencerminan dari grafik tersebut. Contohnya seperti ini, misalkan ada sebuah grafik, katakanlah parabola dengan puncak di 0,0, bukan puncak, apa namanya dia? Baiklah, sementara disebut puncak sebelah kiri gitu. Pusat cekungannya. Di sini kalau kita lihat grafik ini, bagian yang di atas sumbu X dia mempunyai bayangan yang di bawah sumbu X ini. Jadi sumbu X ini merupakan sumbu pencerminan dari grafik fungsi yang di atas sumbu X. Jadi kalau kita lihat, misalkan sebuah titik koordinat 5,3 di sini, maka titik 5,-3 juga menjadi bagian dari grafik ini. Jadi kalau secara umum kita sebut titik koordinat X, Y ada di grafik tersebut, maka titik koordinat X, min Y juga ada atau menjadi bagian dari grafik tersebut. Jadi jika titik X, Y ada di grafik itu, maka titik X, Y juga jadi bagian grafik itu. Untuk yang lain, misalnya grafik fungsi seperti ini, grafik seperti ini. Di sini kita lihat bahwa grafik ini simetri terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada dua definisi lain bahwa sebuah grafik dikatakan simetri terhadap sumbu Y jika sumbu Y merupakan sumbu pencerminan dari grafik tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh grafik ini. Jadi
misalnya titik 2,3 atau koordinat 2,3 ada pada grafik ini, maka bayangan titik koordinat tersebut terhadap sumbu Y, yaitu koordinat minus 2,3, juga menjadi bagian dari grafik itu. Atau secara umum kalau kita sebut untuk koordinat X, Y ada atau menjadi bagian dari grafik ini, maka bayangan cerminannya terhadap sumbu Y, yaitu koordinat minus X, Y, juga menjadi bagian dari grafik tersebut. Jadi dikatakan simetri terhadap sumbu Y jika titik X, Y ada di grafik itu, maka titik minus X, Y juga jadi bagian grafik itu. Nah, ini adalah contoh grafik yang lain. Di sini kita melihat grafik ini yang saya tunjuk pakai kursor ini simetri terhadap titik asal, yaitu titik origin 0,0, garis perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi grafik semua titik di sini itu mempunyai bayangan terhadap titik origin, yaitu garis ini. Jadi misalnya koordinat 1,-2 dia punya bayangan terhadap titik asal atau origin, yaitu minus 1,2. Jadi setiap titik X, Y pada grafik ini dia punya bayangan pencerminannya terhadap titik origin berupa minus X, Y. Jadi definisinya, sebuah grafik dikatakan simetri terhadap titik asal atau titik origin koordinat 0,0 jika grafik tersebut merupakan hasil putaran 180 derajat terhadap titik asal. Jadi grafik ini kalau diputar 180 derajat jadinya ini dan ini nyambung. Jadi jika titik X, Y ada di grafik itu, maka titik minus X, Y minus X, minus Y juga jadi bagian dari grafik itu. Nah, ini ada contohnya. Ada 4 buah grafik, yaitu A, B, C, dan D. Mana saja grafik ini yang simetri terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan terhadap titik asal atau tidak. Semuanya. Kalau kita perhatikan, berdasarkan penjelasan tadi, dan seperti yang terlihat pada grafik A ini, di sini nampak bahwa grafik A ini simetri terhadap titik asal. Jadi kalau grafik ini diputar 180 derajat jadinya ini. Jadi dua bagian ini adalah keduanya merupakan bagian dari grafik di titik di bagian A ini. Sedangkan grafik B, kalau kita lihat, grafik ini punya dua sumbu pencerminan, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Sedangkan contoh pada grafik C, kita melihat bahwa grafik ini simetri terhadap sumbu Y. Jadi sumbu Y menjadi sumbu pencerminan dari grafik tersebut. Kalau di sini kita lihat bahwa grafik ini mempunyai sumbu pencerminan pada sumbu X. Kesimpulannya bahwa sebuah fungsi didefinisikan sebagai fungsi even atau fungsi genap jika grafik itu simetri terhadap sumbu Y. Atau secara formal kita bisa katakan bahwa nilai f minus x itu sama dengan fx untuk semua x yang berada pada domainnya. Jadi misalkan sebagai contoh diberikan sebuah persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 3 adalah merupakan fungsi genap karena untuk membuktikan ini, kita harus cek apakah fungsi ini memenuhi kriteria seperti yang dijelaskan pada definisi. Apakah f
minus X itu sama dengan Fx. Kita bisa secara aljabar kita bisa tuliskan, jika kita buat F minus X, variabelnya minus X, dan masukkan pada fungsi ini, yaitu X kuadrat plus 3, maka diperoleh minus X kuadrat plus 3 atau sama dengan X kuadrat plus 3. Yang ini berarti sama dengan Fx, seperti nampak di sini. Jadi biarpun kita tidak tahu atau tidak memiliki gambar grafiknya, hanya dari persamaan matematikanya kita bisa tahu apakah persamaan matematika itu akan memberikan grafik berupa grafik fungsi genap atau bukan, atau kita bisa tahu grafik itu simetri atau tidak terhadap sumbu Y. Demikian juga definisi yang lain. Jadi sebuah fungsi fx dikatakan fungsi ganjil atau odd function jika grafik itu simetri terhadap titik asal. Secara matematis itu bisa ditulis bahwa f minus x sama dengan minus fx untuk semua x yang berada pada domainnya. Sebagai contoh diberikan di sini fx sama dengan 5x minus 1/x. Apakah ini merupakan sebuah grafik fungsi ganjil? Secara aljabar kita evaluasi apakah nilai f minus x sama dengan minus fx. Jadi kalau variabelnya kita ganti dengan minus x, kemudian kita masukkan ke persamaan ini, kita peroleh sama dengan 5 minus x minus 1 min x sama dengan minus 5x ditambah 1/x. Kita kita dapat menulis ini sama dengan minus 5x dikurang 1/x. Yang ini tak lain adalah sama dengan fx. Jadi f minus x itu sama dengan minus fx. Jadi ini terbukti sebagaimana definisi yang diberikan. Persamaan ini memenuhi definisi bahwa persamaan fungsi ini merupakan sebuah persamaan fungsi ganjil atau odd function. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat atau dari penjelasan yang tadi sudah diberikan, pada bagian kanan ini memenuhi definisi sebagai fungsi ganjil atau odd function karena dia simetri terhadap titik asal atau titik 0,0. Sementara yang tengah di sini nampak bahwa ini merupakan grafik yang simetri terhadap sumbu Y. Ini disebut sebagai fungsi genap. Sementara yang paling kiri ini simetris terhadap sumbu X. Ini bukan merupakan sebuah fungsi karena dia melanggar vertical line test. Jadi kalau kita tarik garis vertikal di sini misalnya, maka garis vertikal itu akan memotong fungsi di 2 titik. Yang tentu saja sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, kalau begitu grafik ini bukan merupakan sebuah grafik fungsi. Baiklah, ini ada tugasnya. Tentukan apakah persamaan-persamaan berikut ini merupakan persamaan fungsi genap, fungsi ganjil, atau bukan keduanya. Ini ada 1, fx sama dengan x kuadrat min 2. Nomor 2, gx sama dengan x pangkat 3. Nomor 3, hx sama dengan x pangkat 3 min 1. Jadi demikian kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan adik-adik kerjakan tugas-tugasnya sebagaimana yang tadi telah diberikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.